Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zohan Maulana SPDI, guru SMK Muhammadiyah Kedaung sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Batch 3 di LPTK YN Syekh Nur Jati Cirebon. Pada PPL 2 RPP 3 ini saya akan menggunakan praktik luring atau tatap muka dengan materi Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna dengan model pembelajaran DBL. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bagus ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, terlebih dahulu seperti biasa, KM atau yang mewakili kita bersama-sama membaca doa. Sebelum belajar kita dilanjutkan dengan tadarus. Sebelum belajar, angka baca kita baca doa. Baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian telah berdoa bersama, yaitu sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Aldo ada? Hadir Pak. Oke, Aldo ada. Baik? Sakit? Oh, sakit. Kemudian Dede? Hadir. Oke. Jaki? Oke, hadir. Masyuri sakit, Masyuri sakit. Kemudian Rido hadir, oke. Fauzi, ya. Guntur sakit, oke. Habibi hadir. Kemal sakit. Semua ada ya? Jadi ada beberapa rekan kalian yang sedang sakit ya, seperti tadi Bait, kemudian Kobus, apalagi itu Rehan, kemudian Noval, dan mudah-mudahan semua yang tadi yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Anak-anak yang berbahagia, ini sebelum materi dimulai, semua nanti Pak Johan ingin kalian itu yel-yel tentang SMK Muhammadiyah Kedaung. Ya, oke, siap ya? Coba ya, nanti kata 3 kali saya bilang, Bapak bilang, kalian jawab ya. SMK bisa. Lagi SMK bisa. SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah Kedaung. Bagus. Kapan dan bagaimana
kalian itu bisa menangkap materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya tentang apa? Tentang kejujuran. Oke, kejujuran ya. Ada yang bisa menjawab apa itu jujur? Oke, silakan. Ucapan dan perbuatan itu harus sama. Oke, bagus ya. Ucapan dengan perbuatan harus sama. Bagus ya? Ya. Oke, ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, atas materi yang sudah disampaikan minggu kemarin, apa itu jujur? Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, nanti Pak Johan akan menerangkan materi pada hari ini. Terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Ya, dan aku tadi sudah disampaikan ya terkait tentang materi kali ini. Sebelum masuk ke inti, Pak Johan akan memaparkan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, siap ya anak-anak sekalian? Kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat merangkaikan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan pembuatan produk, siswa dapat menggunakan makna Asmaul Husna. Nah, selanjutnya, melalui presentasi, siswa dapat melaksanakan contoh perilaku berdasarkan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Ada yang tahu? Nama-nama baik Allah. Coba cium tangan supaya tahu. Asmaul Husna itu apa? Coba. Nama-nama baik Allah. Nah, nama-nama baik Allah. Ya, berarti nama-nama baik itu hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya? Baik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Asmaul Husna berjumlah 99 nama-nama Allah yang baik dan indah. Namun pada pembelajaran kita akan belajar 7 asma Allah, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, dan Al-Akhir. Bagaimana kita meneladani Asma Al-Karim, bagaimana kita meneladani Asma Al-Mu'min, bagaimana kita meneladani Asma Al-Wakil, dan bagaimana kita meneladani Asma Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, dan Al-Akhir pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu implementasi Asma Allah Al-Karim. Al-Karim sendiri artinya adalah yang maha pemurah. Bagaimana kita meneladani Asma Allah Al-Karim? Yaitu dengan menjadi orang yang dermawan. Orang yang dermawan yang seperti apa? Orang yang dermawan yang gemar bersedekah dan berinfak atau membelanjakan harta di jalan Allah. Menjamu tamu yang datang ke rumah. Ketika ada orang bertamu ke rumah, kita menjamunya dengan baik. Dan yang terakhir, menolong teman yang sedang kesulitan. Ketika kita melihat teman sedang kesulitan, kita tidak diam saja, tapi kita membantunya. Ya, bagaimana contoh-contohnya? Kemudian apa saja Asmaul Husna itu dari 7 itu? Dan kemudian makna dari Asmaul Husna itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kira-kira sudah jelas ya? Nah, sekarang yang kedua, Pak Johan akan menayangkan sebuah gambar. Nah, gambar ini akan kalian pilih ya, yang menarik seperti apa. Kemudian yang kira-kira kalian ingin dianalisa itu gambarnya seperti apa. Oke ya? Nih, di sini Pak Johan sudah tayangkan gambar terkait tentang Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya? Nanti bisa dilihat ya, kemudian nanti kalian dapat didiskusikan dengan kelompok kalian yang sudah akan disesuaikan dengan kemampuan nalar kalian. Oke ya? Silakan kalian lihat gambar berikut ini. Nah, sekarang Pak Johan akan membagikan kelompok ya sesuai dengan minat atau kemampuan kalian di dalam materi pembelajaran metode FAKS pada hari ini. Nanti kalian masing-masing kelompok membuatkan project
Ya. Yang pertama, nanti kelompok pertama tadi sudah dilihat daripada kemampuan kalian bernalar, ya, melihat video dan pemaparan dari hasil gambar, maka disimpulkan bahwa kelompok pertama akan masuk ke dalam mengamati video yang sudah disampaikan oleh Pak Johan, ya, atau auditari, ya. Jadi nanti kalian merangkum isi video yang tadi, ya, dikaitkan dengan pembelajaran, dan nanti referensinya itu dapat ditambahkan melalui buku, oke ya, ataupun dari internet, ya. Baik, paham ya? Kelompok 2 mengamati gambar dan nanti bisa dituangkan di dalam LKPD dan nanti dibuatkan peta konsepnya, paham ya? Kemudian untuk kelompok 3 yang sesuai dengan kemampuan kalian ditugaskan untuk mewawancarai guru Muhammadiyah. Nanti kalian dapat dituangkan isi dari wawancara tersebut, dituangkan di dalam LKPD. Paham ya? Dari tiga-tiganya itu kalian nanti dipresentasikan sekaligus nanti dipertanggungjawabkan hasilnya. Paham ya? Silakan kelompok 1, kelompok 2 geser mejanya, dirapatkan, kemudian menghadap berhadapan dengan teman-teman kalian. Silakan dirapatkan mejanya, menghadapnya bareng-bareng yang berhadapan ya. Silakan buat kelompok mejanya. Nah, ya. Pak Johan akan berikan LKPD, di mana LKPD ini nanti kalian bisa menuangkan dari hasil diskusi kalian, ya, dengan teman-teman kelompok kalian, kemudian ditulis di LKPD itu, ya. Nah, kelompok pertama, nanti kalian merangkum atau meresum dari video yang sudah ditanyakan tadi. Nomor dua ya. Nanti kalian diskusikan, ya, makna daripada gambar tersebut dituangkan di dalam LKPD itu. Paham ya? Ya, paham ya? Harus menyesuaikan dengan Asmaul Husna. Kemudian yang kelompok ketiga sudah disampaikan pula, yaitu siswa menugaskan untuk mewawancari seorang guru, yang dimana hasil wawancara ini, ya, tidak terlepas daripada materi Asmaul Husna. Nah, semuanya dari 3 kelompok ini kalian akan didiskusikan, masing-masing maju ke depan, ya, dipresentasikan. Paham ya? Dipresentasikan. Paham sampai situ ya? Paham. Oke. Nah, sekarang Pak Johan ingin melihat perkembangan kalian sudah sampai mana, ya, terkait tentang materi pada kali ini. Kalian dibuatkan tugas oleh Pak Johan, oke ya? Coba lihat dulu. Pak, dapatnya di sini. Oh iya, betul. Kalau amat boleh di belakangnya. Bisa. Nanti kalau tidak muat, ya, dari rangkuman atau materi resume ini, kamu nanti bisa dikerjakan di belakangnya ya. Yang terpenting kalian hasilnya sendiri dan didiskusikan bersama-sama. Oke ya? Harus bersama-sama dipecahkan, kemudian solusi seperti apa, kemudian kalian dipertanggungjawabkan ketika itu dipresentasi. Ya, oke ya. Silakan dikerjakan, silakan ya, harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah sampai mana? Kelompok 3 ya. Oh ya, kelompok 3 terkait tentang mewawancarai Bapak Guru ya, terkait tentang Asmaul Husna. Coba Bapak mau lihat waktu kemarin atau tadi siang yang rekamnya? Siang ya. Oke. Sebelumnya direkam dengan kelompok berapa? 3 ya, oleh Oji aja ya, Oji. Coba lihat hasilnya, Ci, videonya. Coba, oh ini aja ya. Iya, coba lihat dulu. Mana suaranya sih? Gak ada suaranya. Yang dimaksud dengan dalam Al-Fatih adalah Allah merupakan zat yang sangat
Ya, bagus ya. Cukup ya, nanti hasil wawancara ini nanti dituangkan di dalam LKPD ini ya. Gambar ini sudah sesuai ya dengan Asmaul Husna ya. Oke, bagus ya. Ini apa nih? Gambar apa tentang al-jami? Oke, ini apa nih? Al-adl. Ini al-akhir. Baik. Nanti gambar ini kemudian kalian tafsirkan ya. Kemudian harus kaitannya dengan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuangkan di dalam LKPD. Paham ya? Nah, pengen Pak Johan itu kalian seberapa tahukah terkait tentang gambar itu dan tujuannya apa gambar itu? Oke ya? Baik, kerjakan semua. Ya, anak-anak sekalian, sepertinya tadi sudah saya lihat hasil kalian sudah dikerjakan di LKPD ya. Sudah kalian rangkum, sudah kalian buatkan konsep dan kalian juga sudah mencoba menuangkan hasil wawancara tadi ya dari Bapak Guru terkait tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang Pak Johan ingin kalian maju per sesuai dengan apa yang disampaikan masing-masing kelompok. Nanti ada yang satu mempresentasikan ya, dan yang lainnya menanggapi atau bertanya terkait tentang hasil presentasi yang sudah disampaikan di depan kalian. Paham ya? Baik, yang kelompok pertama ya, silakan maju teman. Di depan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Asmaul Husna berjumlah 99. Jumlah ini bukan pembatasan terhadap sifat kesempurnaan Allah, melainkan sebuah bilangan yang mempermudah kita untuk menghafalkannya, kemudian menjaganya dan mengamalkannya. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Biasa siapa itu? Baik. Barangkali dicoba tawarkan barangkali ada pertanyaan gitu. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara kita menghadapi Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari? Meneladani nama dan sifat Al-Karim berarti harus menghilangkan kepikiran dalam diri dan menjadi manusia pemurah. Berikut contoh perilaku Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari yang dikutip dari buku Asmaul Husna. Bisa 1. Suka menolong orang lain dan tidak pamrih dan tidak putus asa serta tidak sombong. Demikian jawaban saya. Bagaimana? Cukup? Oke, bagus ya. Asal usul. Ya, silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat semula dan dilanjutkan dengan kelompok 2. Mana kelompok 2? Sudah siap? Oke, silakan maju teman. Ke kelompok 2, silakan kelompok 2 membuat apa? Peta konsep. Mana dia? Oke, sip. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dari peta konsep. Yang pertama, Al-Karim. Contohnya, manusia tidak boleh putus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Jika miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Kedua, Al-Mukmin. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mukmin, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana dan siksa. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1 ingin bertanya, silakan bagus ya, silakan. Bagaimana sifat Asmaul Husna Al-Matin? Al-Matin. Sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup ya? Bagus ya? Ya, oke, kasih dulu. Ya.
Oke, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Nanti kita lanjutkan di kelompok 3 mempresentasikan hasil dari apa yang kalian sudah amati. Oke ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 ini didiskusikan tidak kelompok tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 90 yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat Al-A'raf 190. Selain itu sudah mendengar Allah memiliki berbagai khasiat yang utamanya yakni Al-Matin. Dikutip dari buku cerita dan makna Asmaul Husna untuk anaknya kalian Iki Wahyu dan hari ini Fadilah. Akar kata Al-Matin dalam bahasa Arab klasik diartikan sebagai kuat, kokoh, tegas, keras, padat, kuat, dan nama yang memiliki kekuatan bagian luar yang keras atau bagian kerangka dan lapisan yang keras. Sementara asal kata Al-Matin adalah martanah yang artinya rasa kuat, rapi, erat dengan terdapat sesuatu. Terima kasih bersedia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang Al-Matin dalam Asmaul Husna. Adakah dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna? Nah, adakah? Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 190. Apa artinya itu? Yang artinya ada milik Allah Asmaul Husna. Yang maha berdoa kepadanya untuk menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan menyebut nama-namanya. Berarti surat apa ini? Surat Al-A'raf Al-Araf ayat 180. Ya, luar biasa ya. Kasih aplaus ya. Iya. Baik, silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke. Baik semuanya, tadi kalian sudah mendengarkan ya, menyimak paparan dari masing-masing kelompok dan sudah dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya. Artinya alhamdulillah kalian sudah maksimal dalam pembelajaran kali ini terkait tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Johan tentang Asmaul Husna ya. Jadi Pak Johan ingin mengetahui, mengevaluasi dari pembelajaran saat ini ya terkait tentang Asmaul Husna. Oke, untuk kalian ya, coba barangkali ada yang kalian berani untuk menjawab pertanyaan Pak Johan ya. Asmaul Husna itu apa? Ada yang tahu? Oh, silakan. Dok. Pengertian Asmaul Husna Ya. secara bahasa Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri asma yaitu nama-nama dan al-husna yaitu baik, bagus dan indah. Secara istilah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, bagus dan indah. Ya, bagus ya. Itu pengertian dari Asmaul Husna. Bagus, ada pertanyaan ya. Asal itu. Ya. Ini apa namanya evaluasi terkait dari pelajaran Asmaul Husna yang sudah dijawab oleh Ananda Ridho. Bukan itu Rama, tapi Muhammad itu. Baik. Untuk kalian semua nanti ada beberapa yang harus kalian kerjakan nanti melalui kuis atau melalui pertanyaan di Google Form. Ya. Nanti pertanyaan ini akan Pak Johan lihat hasilnya, dilihat daripada jawaban kalian melalui Google Form itu. Oke ya? Linknya nanti Bapak sampaikan. Oke? Baik, kita masuk ke penutup ya. Sebelum menutup, refleksi terlebih dahulu. Pak Johan tentu sudah menilai kepada kalian masing-masing kelompok, dan tentu ketika Pak Johan keliling di setiap kelompok, Pak Johan mengamati, menganalisa pekerjaan kalian dari masing-masing kelompok. Ya, dari tulisan, kemudian dari diskusi itu, kemudian dari nalar kalian membahas terkait tentang Asmaul Husna, itu ada penilaian khusus dan akan dapat reward
yaitu berupa nilai. Ya, oke ya. Kalau keseluruhan Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Nah, pada kali ini, mata pelajaran kali ini, ya, aku selalu dekat dengan Allah. Ya, itu ada berapa? Asmaul Husna yang diajarkan. Ada tuh? Sebutkan ya. 1. Al-Karim. 2. Al-Mu'min. Yang ketiga? Oke, yang keempat? Yang kelima? Al-Jami. Yang keenam? Al-Adil. Yang ketujuh? Al-Akhir. Bagus untuk kalian ya. Baik. Sekarang masuk penyimpulan ya. Nanti Pak Johan ingin ya siswa menyimpulkan pelajaran atau materi pada sore hari ini. Dede, ya silakan Dek untuk menyimpulkan materi pada saat ini terkait tentang Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Dek. 1. Memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah. 3. Mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Dede. Ya, intinya adalah pada saat ini kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya, tentu nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu nama-nama baik ini kita harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kesimpulan dari siswa dan Pak Johan mungkin dicukupkan itu saja. Nanti kita masuk ke dalam tindak lanjut. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya tentu ada materi yang akan berbeda terkait tentang PAI mata pelajaran agama Islam ya. Dan siswa-siswa nanti evaluasi daripada pembelajaran saat ini, yaitu kalian akan mengerjakan ya sebuah tugas ya, nanti Pak Johan periksa di minggu yang akan datang melalui Google Form ya, dan akan saya sampaikan ke grup WA kalian masing-masing. Oke, itu saja dari Pak Johan pertemuan kali ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan seperti biasa sebelum pulang ingat ya, meja dikembalikan dulu semula posisi nanti menghadap ke Pak Johan. Oke ya, silakan diposisikan dulu mejanya, dikembalikan dulu, kemudian nanti berdoa. Oke ya. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian pulang masing-masing. Mudah-mudahan kalian selamat bertujuan ya.